Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riftu dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dengan NIM 2155201009. Baiklah, saya pada saat ini akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Langsung saja masuk ke definisinya. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung baik secara fisik maupun logis, sehingga komputer-komputer tersebut dapat berkomunikasi maupun berbagi sumber daya satu sama lainnya. Pembagian jaringan komputer terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang relatif kecil, yang biasanya digunakan pada suatu sistem jaringan yang terdapat di kantor, sekolah, ataupun rumah. Kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, biasa dibilang merupakan jaringan yang menghubungkan satu perangkat komputer dengan lainnya dalam lingkup kota pada jaringan yang sama. Berikutnya ada WAN, Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Lalu masuk ke kelebihan dan kekurangan jaringan komputer. Kelebihan jaringan komputer yang pertama yaitu berbagi sumber daya, memungkinkan berbagi file, printer, dan perangkat lain, menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. 2. Komunikasi, memungkinkan komunikasi cepat dan efisien melalui email, video conference, dan aplikasi pesan. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi kolaborasi tim melalui berbagai dokumen dan informasi. Yang keempat, ada akses ke internet, memberikan akses ke sumber daya internet seperti informasi dan layanan online. Kekurangan dari jaringan komputer. Kekurangan yang pertama ada pada keamanan, yaitu rentan terhadap serangan dan ancaman keamanan seperti virus dan peretasan. 2. Ada kerentanannya terhadap gangguan. Gangguan jaringan bisa terganggu akibat gangguan teknis atau juga kegagalan perangkat keras. Yang ketiga, biaya pengelolaan. Memerlukan biaya untuk mengelola dan memelihara jaringan. Yang keempat, ada privasi. Dapat mengancam privasi data jika tidak diatur dengan baik. Lanjut, ada penggunaan jaringan komputer pada kehidupan sehari-hari. Pertama, saat berbagi sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan berbagi perangkat terhubung untuk berbagi sumber daya seperti printer, data, dan perangkat penyimpanan, sehingga semua perangkat dapat mengakses informasi yang sama. Yang kedua, ada akses internet. Kita menggunakan jaringan komputer untuk mengakses internet. Ini memungkinkan akses ke berbagai layanan online seperti email, media sosial, pencarian informasi, dan hiburan. Yang ketiga, kerja jarak jauh. Banyak pekerja saat ini dapat bekerja dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Ini memungkinkan kolaborasi tim tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Berikutnya, praktek pengkabelan menggunakan Cisco. Ini akan saya praktekkan pada saat penutupan dari presentasi saya nanti. Lanjut, ada subnetting. Subnetting adalah proses pemecahan suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang biasa disebut dengan subnet. Fungsi dari subnetting ini itu untuk memulihkan pengelolaan jaringan komputer sistem administrator, network administrator, maupun pengguna biasa. Melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung sesuai kebutuhan, meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, lalu meningkatkan keamanan jaringan. Manfaat dari subnetting yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, lalu ada juga meningkatkan performa jaringan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Yang keempat, meningkatkan keamanan jaringan.
Berikut beberapa konsep yang harus dipahami untuk melakukan subnetting. Yang pertama ada alamat IP, alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Dua, ada subnet mask, bit mask yang digunakan untuk membagi alamat IP menjadi network address dan host address. Yang ketiga ada kelas IP, yaitu cara untuk mengklasifikasikan alamat IP berdasarkan jumlah bit yang digunakan untuk network address dan host address. Dan ini contoh dari subnetting. Seperti yang kita lihat ada alamat IP dengan IP kelas C yaitu 192 dimulai dari 192, 168, 1.0. Lalu ada submask dengan 255, 255, 25 dan 0. Network address dari alamat IP ini yaitu 192, 168, 1 dan 0. Dan rank alamat IP yang tersedia untuk alamat IP ini yaitu dari 192.168.1.1 sampai kepada 192.168.1.254. Untuk default gateway-nya kita gunakan 192.168.1.1. Baiklah, saya akan melakukan praktek menghubungkan jaringan antar PC ke PC. Di sini saya menggunakan dua PC. Lalu saya akan ambil PC-nya seperti ini. Lalu untuk menghubungkannya saya akan menggunakan kabel cross. Saya hubungkan dari PC 0 melalui flash Ethernet ke PC 1. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengisikan IP address dari masing-masing PC-nya. Di sini saya mulai dari PC 0, lalu klik PC-nya, lalu akan muncul pengaturan seperti ini, lalu tekan desktop, lalu pilih IP configuration, lalu pada bagian sini kita isi alamat IP-nya. Di sini saya menggunakan alamat IP kelas C yang dimulai dari 192 seperti ini, .168.77.1, lalu enter. Maka subnet masknya akan terisi secara otomatis. Lalu saya akan mengcopy ini agar lebih cepat seperti ini, lalu lanjut ke PC 1 seperti sebelumnya, mengklik PC-nya lalu pilih desktop, memilih IP configuration, lalu isi alamat IP-nya dengan mengubah angka belakangnya dengan angka 2 seperti ini. Nah, lalu untuk menguji apakah jaringannya sudah berjalan dengan baik, kita akan menggunakan ini HCPPDU atau bisa dibilang untuk uji coba pengiriman pesan dari PC 0 ke PC 1. Lalu klik dari PC 0 ke PC 1 seperti ini. Jika sudah dinyatakan sukses seperti ini, maka tandanya jaringan sudah terhubung dengan baik. Lalu untuk mengecek bagaimana jalannya pesannya, kita menggunakan ini simulation. Klik simulation lalu tekan ini untuk memulainya seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke penghubungan jaringan komputer lebih dari 2 PC menggunakan switch. Agar tidak bingung nantinya, kita hilangkan ini dulu.
semuanya kita mulai dari awal. Oke. Untuk memulainya kita memerlukan beberapa PC, mungkin dua PC, lalu 3 laptop, seperti ini. Lalu server sebagai media penyimpanannya atau sumber data dari semua PC ini. Lalu kita memerlukan satu bus switch untuk menghubungkan semua PC dalam satu jaringan. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang kita menggunakan kabel strike yang di sini. Lalu kita bisa mulai dari mana saja untuk memulainya. Dari sini saya akan memulai dari PC 4, first Ethernet, menyambung ke switch. Nah, kita akan menghubungkan semuanya secara berurutan. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal mengisikan IP address untuk semua perangkat yang tersambung dalam satu jaringan komputer. Pertama kita mulai dari PC 4, membuka pengaturannya, lalu pilih desktop, IP configuration seperti PC sebelumnya, lalu kita isikan IP-nya 192.168.77.1, lalu enter. Untuk lebih cepat saya akan mengcopy saja seperti ini. Masuk ke PC 5. Berbeda dengan sebelumnya, kita merubah bagian belakangnya menjadi angka 2. Lalu untuk berikutnya juga 3, 4 sampai semuanya terisi. Dan 6. Lalu ketika semuanya sudah diberi IP address, sekarang kita akan mencoba mengirimkan pesan dari server ke PC ke laptop maupun sebaliknya. Sini saya akan memulai dari PC 4 kepada server. Di sini dinyatakan sukses. Lalu mari kita coba dari servernya kepada laptop 0 ini. Lalu sukses.
Untuk melihat bagaimana jalannya pesannya, kita bisa mengcek simulation. Lalu menekan tombol play ini, akan terlihat seperti ini bagaimana pesannya sampai ke komputernya. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup presentasi saya sampai di sini. Apabila ada kejanggalan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.